Sementara itu, saudara, pencuri tas pemain timnas Dimas Derajat saat latihan di area Gelora Bung Karno, Jakarta pada Agustus lalu ditangkap saat Reskrim Polres Jakarta Pusat. Setelah melakukan pengejaran dan menganalisis rekaman CCTV, polisi menangkap Henrico Sitorus alias Bogel di kediamannya di Tangerang, Banten. Tas berisi ponsel milik Dimas Derajat dicuri dengan cara dimasukkan ke dalam tas pelaku. Selain pelaku Bogel, polisi juga menangkap 2 penadah ponsel milik Dimas Derajat. Karena pada saat itu pelaku mengunjungi GBK, tempat pelatihan timnas sepak bola, dan yang mana pada saat itu pelaku mendatangi tempat barang-barang yang diletakkan oleh pemain timnas sepak bola yang saat itu sedang latihan. Kemudian pelaku menggunakan tasnya, memasukkan tas milik pemain timnas sepak bola Indonesia, kemudian membawa lari tas milik pemain timnas sepak bola Indonesia. Polisi tetapkan anggota Polres Subang, Ibda T, sebagai tersangka perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada 8 Agustus 2021 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, menegaskan hasil penyidikan sementara motif dari tersangka Ibda T dalam kasus tersebut yakni salah melakukan prosedur saat menjalankan tugas. Polisi menyebutkan 1 tersangka baru dalam kasus pembunuhan sadis itu adalah anggota Polres Subang yakni Ibda T. Dengan ditetapkannya obstruction of justice, kita mengambil TKP, yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021. Itu tersangka T ini menyuruh saksi Saudara S untuk menguras bak mandi di TKP. Tujuan dari menguras bak mandi ini oleh tersangka T adalah untuk mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Namun dengan dikurasnya bak mandi tersebut tentunya ini terjadi perubahan di TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif Ibda T menguras bak mandi yang menjadi TKP pembunuhan adalah untuk mengambil barang bukti yang tertinggal di TKP. Namun penyidik menyebut akibat dari perusakan TKP tersebut, pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi terhambat. Usai vonis terhadap pelaku utama kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang 2021 silam, polisi menemukan fakta baru jika ada seorang perwira yang diduga terlibat dalam menghilangkan barang bukti kasus, yakni Ibda T. Pelaku yang dulu menjabat sebagai Kanit Resmo Polres Subang, kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diduga terlibat perintangan penyidikan setelah diketahui memerintah saksi untuk menguras bak mandi yang merupakan TKP pembunuhan. Anggota Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim bilang, dugaan perintangan penyidikan sebetulnya sudah terdeteksi sejak awal investigasi kasus ini dilakukan. Karena hilangnya beberapa barang bukti tersebut menyebabkan penyidik Polda Jawa Barat lamban dalam mengungkap kasus ini. Jika ditemukan ada motif kesengajaan dalam menghilangkan barang bukti, maka tersangka dikenakan pasal perintangan penyidikan. Dalam pantauan Kompolnas memang pada waktu itu prosesnya sempat dilakukan oleh pihak Polres yang itu kemudian Polda Jabar masuk di sana, ya itu memang diyakini TKP-nya sudah rusak sehingga itu menghalangi, merintangi peristiwanya sebenarnya bagaimana itu sempat terhambat kan, tapi dengan kinerja penyidikan Polda Jabar perintangan itu dapat diatasi sehingga menjadi terang. Nah, hanya masalahnya apakah itu dilakukan secara sengaja atau tidak perusakan TKP itu. Nah, kalau sengaja ya itu sudah masuk obstruction of justice.
Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat terjadi pada tahun 2021. Sempat mengalami kendala saat penyidikan, Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan tersangka utama setelah salah satu saksi, Danu, buka suara soal kasus yang terjadi. Ia divonis 4 tahun penjara, sementara Yosep, suami korban sebagai pelaku utama, divonis 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dilanjutkan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dalam sidang PK kali ini, terpidana kasus Vina kembali memberi keterangan soal mendapat kekerasan dari oknum polisi Polres Cirebon, Kota Jawa Barat. Selain itu, ke-6 terpidana juga tidak mendapatkan haknya saat memberikan keterangan saat di sidang kasus pembunuhan Eki dan Vina tahun 2016 lalu di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka mengaku tidak didampingi oleh penasihat hukum, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penganiayaan dan dugaan penyiksaan itu terkonfirm. Ya, artinya terkonfirmasi betul terjadi ketika dari penangkapan di unit narkoba. Dan menurut mereka, 6-6-nya mengaku pelakunya salah satunya adalah Bapak Rudiana. Fotonya dilampirkan. Tangisan orang tua terpidana kasus Vina pecah saat mendengarkan cerita anaknya di lanjutan sidang peninjauan kembali. Dalam persidangannya, salah satu terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina 8 tahun lalu, Hadi, bercerita adanya penyiksaan oleh oknum polisi saat di penjara. Orang tua Hadi yang tak kuasa menahan tangis berharap anaknya dibebaskan karena tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jadi kalau ngeliat anak buku tuh sedih orang tua. Kok sampai segitu parahnya? Kamu berubah enggak? Dan Allah Rasulullah ini sumpah kakek ibu. Gitu. Enggak melakukan, Bu. Kok gitu kayak yang mau enggak. Gitu. Malah ini enggak kenal juga enggak. Lagi kejadian itu bukan di SMP sebelah, di jalan bengong aja tuh kan lihat itu kan. Gara-gara bengong gini aja. Duh ya Allah, kalau lihat kayak itu kan saya kayak berarti anak ini bener enggak ini. Sidang peninjauan kembali yang diajukan 6 terpidana kasus Vina kembali dilanjutkan Pengadilan Negeri Cirebon hari ini. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan bukti dokumen serta 4 orang saksi. Ke-6 terpidana juga hadir dalam persidangan. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.